Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du fal hadirun usikum wa nafsi bi taqwa faqad faza al muttaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, jamaah maghrib, jamaah pengawasan di musola Mustajabah, insyaallah musola yang mulia. Mugi-mugi semoga pertemuan kita membawa berkah, membawa nikmat yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah niku adalah kebaikan yang selalu cumondok, yang selalu ada pada diri kita, yang tidak hilang, dan berkah itulah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah, kebaikan yang tubut tetap, dan kebaikan yang ziyadah yang bertambah. Semoga ini ada pada kita. Allahumma amin. Karena materinya tidak ditentukan, makanya saya mengambil materi yang agak bebas. Saya ambil dari kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Yang saya mengambil ini adalah kitab yang cukup menarik ini, ya. Cukup menarik. Pembahasannya pembahasan fikih, ya. Fikih tapi bercampur dengan dicampur atau diudek dengan kajian-kajian kaitannya dengan tazkiyatun nafas, kajian dengan akidah, ya. Ini dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kalau ada Minhajul Muslim itu full kajian fikih, tapi kalau Minhajul Qasidin, ya, Minhajul Qasidin itulah kajian fikih, tapi di situ langsung dipadukan dengan kajian tazkiyatun nafas maupun kajian berkaitan dengan akidah. Ini sebagai mukadimah. Bukunya insya Allah banyak. Sing basa Arab napa basa Indonesia, Jawa, ternyata bahasa Inggris insya Allah ada. Yang saya tak punya. Saya ada punya lama buku itu, cuman lama juga nggak dibuka. Waktu itu tugas-tugas saja kewajiban baca. Sekarang ya wajib baca. Kata ya, saya ambil dari bab pertama, bab yang paling awal adalah kitab Thaharah wa asraruha wa sholatu wa ma yata'allaqu biha. Kitab bab tentang Thaharah wa asruha dan rahasia-rahasia yang ada di kitab Thaharah tersebut, wassalatu wa ma yata'allaqu biha, nanti akan kita lanjut kalau memungkinkan waktu. Wassalatu dan bab salat wa ma yata'allaqu biha, dan yang berkaitan dengan salat-salat tersebut. Tapi mungkin kajian kali ini nanti sampai jam berapa saya ngerti. Nanti kita mungkin akan bahas Thaharah. Bab Thaharah wa asruha dan rahasia-rahasia yang berkaitan dengan Thaharah tersebut. Mungkin nanti bisa kita paham bersama. Nah, mukadimah beliau atau materi yang beliau sampaikan adalah i'lam anat thaharata lahar arba'u maratib. Ini yang menarik. Ketahuilah wahai para pembaca sekalian, kata beliau, kata Ibnu Qudamah, beliau katakan bahwa anat thaharata, sungguhnya thaharah itu merupakan ada 4 tingkatan. Nah, jadi thaharah bersuci itu ternyata ada 4 tingkatan. Ini yang monggo kita penggalih, kita rasakan, kita pahami, dan kita laksanakan. Oke. Thaharah tingkatan yang pertama, mungkin saya berani sebut tingkatan yang paling rendah. Ya. Walaupun paling rendah ya tetap wajib kita lakukan. Thaharah yang tingkatan pertama adalah tadhiru dhahir minal ahdath wal anjas wal fadlat. Jadi thaharah itu bersuci, ya. Bersuci yang tingkatan yang pertama adalah bersuci secara zahir. Bersuci dalam bab zahir. Zahir itu ya yang nampak ini. Okay. Bersuci membersihkan diri dari yang zahir, membersihkan diri dari yang hal-hal kotoran yang nampak langsung. Kotoran yang nampak. Apa itu kotoran nampak? Disebutkan oleh beliau minal ahdath wal anjas wal fadlat. Ahdath itu hadas. Hadas kecil, hadas besar, kan, ya? Yang kedua najis. Wah, ini ada ngat-ngat ini. Cocok ini. Ini teh apa kopi, Mas? Oh, teh kopi, teh jahe, Mas. Nggih. Sing penting anget ya. Jadi yang pertama tadhiru dhahir minal ahdath, jadi membersihkan atau bersuci diri dari hadas, ya. Yang kedua anjas, dari najis, sesuatu yang najis.
Dan yang kedua minal faddolat. Faddolat itu kotoran. Jadi gampangannya faddolan ya pipis dan ngengek ya. Misal seorang ngengek, pipis itu faddolat, kotoran. Itu harus dibersihkan. Ngerti ya? Jadi bersuci dari 3, dari hadas, najis dan faddolat. Bapak Ibu, bahwa Masya Allah kalau kita memperhatikan tentang ini sesuatu yang luar biasa nih. Nah, ada waktu kita cerita panjang itu adalah yang menarik bahwa syariat Islam ini unggul, ya unggul dari segalanya. Orang Barat itu dulu itu tidak pernah apalagi bersuci, gitu. Namanya Ratu Elizabeth, pernah dengar nggak? Ratu Elizabeth, Ratu itu, Ratu Elizabeth, itu adalah ratu yang tidak pernah mandi. Tidak pernah sikat gigi, mulutnya bau, giginya hitam, kemudian 2 tahun tidak ganti celana dalam, sesuai gila nih. Itu ratu loh ya. Karena orang biasa no ya gila nih. Ratu. Mengapa? Ternyata bagi mereka punya keyakinan bahwa mandi itu adalah menyebabkan penyakit, mandi itu adalah selingkuh dengan setan. Itu keyakinan orang edan, orang waras. Tapi jadi orang kafir itu terserah. Islam itu Masya Allah bersuci. Jadi nek jenengan membuka kitab fikih, pertama kali dibuka kitab apa? Toharoh. Masya Allah. Masya Allah Akbar. Mandi itu adalah seorang muslim itu di sunnah-sunnah mu'ahadah ada mengatakan wajib. Mandi itu minimal 10 kali. Nek jenengan sehari 3 kali. Madang itu. Minimal rata-rata orang Indonesia tuh mandi sehari 2 kali. Walaupun itu tidak wajib. Mandi wajib itu ketika orang kena hadas besar, kan gitu. Kalau enggak itu maka tidak. Nah yang sangat sunnah muakkadah dan mengatakan wajib itu sepekan sekali Jumatan. Ya, jenengan sehari mandi 2 kali. Tapi harus hari Jumatan enggak mandi, itu keliru. Wale ini apa? Ya kewale. Kayak bakso dibalik di apa? Numplah. Tak teruskan dulu nih, ceritanya menarik kok ya. Jadi yang pertama adalah bersuci dari secara zahir dari hadas, najis dan faddalat. Faddalat itu kotoran. Jadi seseorang yang ngengek pipis kok masih nempel, kayak Ratu Inggris. 2 tahun ora ganti celana dalam ini itu. Besok jenengan bayangin. Gila nih boy. Terus yang kedua, ini kalau bicara sejarah yang betul ngelak-elak, sejarah mah gitu. Pipis ngengek niku ora beda karo kewan. Dadi ngengeke menungso niku kalau pernah nek mriki enten kebo sapi, niku biasa tong dalan-dalan enten tletong ngoten. Niku tletong yang menungso kalau tletonge kewan itu padha campur. Dadi napa? Ya sing kepenek nek tletong nek sapi kebon niku putus ngomong letok ndamel napa? Telur mata sapi niku nggih. Nah, niku juga uang ndodok jret. Ora, Masya Allah. Bahkan lebih ngeri lagi orang yang punya rumah panggung itu pipis ngengek orang midoknya langsung jendela langsung jerot. Itu seperti itu wong Barat itu. Dan mereka bisa mereka bisa bersih. Masya Allah cemerlang itu mereka belajar dari Islam. Ketika nanti midangan namanya perang salib gitu. Perang salib itu panjangan dan sampai menjadikan hari ini ketika mereka juga Islam. Jadi mereka ada istilah. Jadi ciri uang Islam, ciri umai uang Islam tuh kalau di situ ada WC, nah ya mau Barat ngengek. Pondok Kulo ngajar Pondok Soekarjo, berikut salah satu materinya ini. Pertama bersih dari itu. Yang kedua adalah wasaniyatu tazhirul jawarih minal dzunub wal asam. Yang kedua toharoh yang kedua adalah toharoh tazhir membersihkan jawarih anggota badan. Okay. Tapi apa? Bukan dari kotoran. Kotoran pertama, lakil madmumuh dari dzunub
Dulu apa? Membersihkan hati nomor 3. Gitu. Ada yang lain? Ada usul? Ini rotok ngawur juga. Mana yang paling utama? Nah, itu dia paling katakan. Jadi yang paling utama itu yang keempat. Membersihkan dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Mengapa? Kalau yang keempat ini dilakukan, maka efeknya kedua, ketiga, ke satu, kena semua. Kena semua. Cuman, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahwa keempat-empatnya harus dilakukan. Nah, sekarang kita masuk satu persatu. Kita agak bicara masalah fikih sedikit. Pertama, tentang taharah zahir, membersihkan diri secara zahir, membersihkan diri secara ya zahir, gitu. Jadi bersuci dari badan kita. Bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222 kita. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang tawwabina, suka bertaubat. Tawabin, orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai, suka kepada orang-orang yang mutatahhirin, suka tathir, suka membersihkan diri, taharah. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang taubat, ketika berbuat dosa segera taubat, dan juga Allah cinta kepada orang-orang yang selalu taharah, membersihkan diri. Inilah ciri Islam. Okay? Dan ini tidak ada orang kafir memberikan contoh seperti, atau ajaran selain Islam tidak ada contoh seindah ini, ya. Jadi inilah keindahan Islam, Masya Allah. Ini menjadikan kita lebih cinta kepada Islam. Nah, bahwa yang kedua, layak balu sholata bi ghairi tahurin. Sholat itu tidak akan diterima, sholat itu bakal diterima kecuali dalam keadaan tahur, bersuci, dalam keadaan suci. Terus jenengan sholat rung wudu, ya gua apa? Kan ini. Kemudian tapi wudhunya agak sempurna, juga sholatnya tidak akan sempurna. Jadi sahnya sholat ketika wudhunya beres. Wudhunya sempurna, neng tipisnya orang sempurna. Tipis, kemudian racewok. Nah, itu menyebabkan siksa dikubur. Bukankah Rasulullah nanti lewat sebuah dua kuburan, dan Rasul tahu dengan izin Allah, ya. Rasul tahu dua kuburan itu siksa. Yang satu disiksa gara-gara mboten cewok, orawawi. Yang kedua, gara-gara namimah, mengadu domba. Gitu ya. Akhirnya Rasul minta kepada sahabat, tolong ambilkan satu ranting kurma, dilepas, dibelah jadi dua, satu tencep ke yang satu sampai ke yang satu lagi. Rasul mengatakan, semoga Allah meringankan dosa orang yang disiksa ini selama belum kering ini, pelepah kurma ini. Wow. Okay. Jadi gara-gara orang cewek itu menyebabkan siksa kubur. Okay. Hati-hati, ya. Sepele, ya ora sepele, mambu. Mambu. Kamar mandine wong ora Islam itu kering. Sebab kenapa? Mereka tidak pakai air, ya. Atau mungkin pakai tisu, ya. Pakai tisu atau mungkin mereka betul biasa cawi, pipis saya sebagai cipran yang katok ora masalah. Tapi wong Islam tidak bisa. Kalau saya, kalau sih kalau ke kamar mandi ya cenderung celana dilepas. Biar ngoten nggih. Kemudian ketika istinja sempurna. Ngoten nggih. Nah, gitu. Nah, masih. Ini saya nyerempet dulu nggih. Istinja atau istijmar, istilah dalam fikih istijmar. Istilah apa? Nek basa Jawane peper. Pirsa peper? Alah totok lali. Disuruh ngene kamar mandi, rungane WC ning kono plung-lap. Nggih jejer nggih. Kadang-kadang mekong, nek penting nek kali mekong, mimpi pokong. Nek teng sawah biasanya peper. Itu sari loh. Secara sehat bahkan mengatakan istijmar itu lebih baik daripada istinja. Jadi peper pakai batu nggih, ampun peper pakai apa? Peper pakai batu ini sesuatu yang keras itu lebih bagus malah. Ya, peper pakai batu 3 kali kecuali mencret. Nek mencret mungkin lebih dari 3. Tetapi sekarang udah mengatakan lebih sempurna mana? Sempurnanya pakai air. Tapi dulu orang Arab itu kan air sangat minim sekali. Bahkan wudhu itu, pangapunten monggo ini meloncat sithik. Jenengan wudhu itu haram hukumnya lebih dari 3 kali. Nggih, basuh tangan sekali boleh. Nggih. Mriki boleh.
ke muka 3 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh 4 kali haram. Dadas, ini sampai Rasulullah pernah memperingatkan sahabat, ada sahabat bertanya, Rasulullah, bukankah urusan ibadah itu kan boleh berlebihan? Lah, tidak boleh. Berlebihan dalam urusan wudu itu tidak boleh. Jangan memperbanyak sholat boleh, tapi berlebihan dalam urusan wudu tidak boleh. Sampai Rasul mengatakan bahwa walaupun engkau berwudu di tempat air yang mengalir, di danau, tapi di sungai atau di laut, tidak boleh lebih daripada 3. Lah rahasianya apa kok ngoten niku? Sebab memang seseorang yang boros urusan air ini bukan sesuatu yang sangat tidak tepat. Nggih. Jenengan misal wudu burung apa-apa wis dicur teng keran wer itu, cerita ngomong ngalor ngidul. Ini jenenge mubazir niku. Mubazir haram niku. Tidak boleh. Nggih. Terus nanti ulama bicara, kalau seseorang melakukan mubazir dalam urusan wudu, itu haram kalau itu bukan airnya sendiri. Gitu nggih. Bukan airnya sendiri, bukan di rumah, airnya tetangga, itu haram hukumnya. Artinya memang berlebihan urusan wudu tidak boleh. Wah, ketahuan cerita ringan ini. Jadi sampai istinja. Kembali pada bab. Jadi hadas, kita bicara hadas tentang minal ahdas wan najis wal fadalat. Hadas itu ada 2. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu terjadi najis, hadas atau najis. Hadas lah, kalau lantasnya agak beda dikit. Hadas kecil itu ada beberapa sebab. Satu, ketika seseorang menyentuh kemaluan pun wudu, debok nganune, itu menyebabkan hadas. Artinya pun apa? Wudunya batal. Betul nggih? Yang kedua, termasuk hadas ketika seseorang tidur telentang. Tidur telentang itu berapa? Tidur. Nah, telentang itu bisa mati loh ya. Betul kan? Nah, nggak ngerti kan? Telentang itu bisa mati. Bahaya. Dan telentaku aja mati, ya telentang. Ngobone. Ngelek-tang. Bon, niku bela. Telentang. Jadi telentang itu menyebabkan apa? Hadas. Jadi kalau seorang wudu tidur telentang, niku menyebabkan apa? Dia harus mengulangi wudu. Pripun Mas kalau tidur tapi sambil senderan, itu tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena di bokongnya ada kunci. Nggih. Kunci seseorang tuh kalau dia telentang, maka kuncinya terlepas, klek gitu ya, mboten terkunci. Bisa jadi dia tidur, nggih, sampai ngorong nggih. Niku bisa jadi kita hadas kan enggak ngerti. Nah, maka ini Rasul ini saya ambil dari Imam Syafi'i ya. Bahwa telentang seseorang tidur telentang niku batalkan wudu. Misalnya dengan bertahajud, ngoten nggih. Cek rung subuh ya. Ngledak sik set. Ana ngantek merem, ngantek sarean niku pun batal. Lagi sini banget nggih. Monggo kita ngati-hati wae ngoten lho. Ngati wis nganggo batal wudune gampang to, ngoten nggih. Wudune wae. Banyak. Yang ketiga adalah mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan, depan dan belakang, nggih. Pipis napa ngengek. Bentuknya cair maupun padat utawi entut, burat niku entut kecil maupun entut gede, nggih. Tip napa dor ini sama, nggih. Itu sesuatu yang kudu sudah membatalkan wudu, ngoten nggih. Depan dari belakang. Yang keempat adalah hilang akal. Hilang akal tidak sadarkan diri, hilang akal itu bisa edan, nggih. Bisa jadi mendem ngoten nggih. Atau apapun lah, pokoknya akalnya pikirannya hilang ngoten nggih. Hilang akal itu menyebabkan batalnya wudu. Nah, batalnya kesucian. Nah, bagaimana cara membersihkan hadas kecil? Hadas kecil ada 2. Satu dengan wudu, yang kedua dengan tayamum. Wudu. Tayamum itu apa? Tayamum itu dengan debu. Debu yang bersih, debu yang suci ketika tidak ada air. Mana yang lebih baik? Ya lebih baik tetap pakai air. Tapi kalau air tidak ada, maka tayamum itu jalan keluarnya. Pun, enteng mawon. Satu. Yang kedua, tentang hadas besar. Hadas besar. Hadas besar ini adalah dikarenakan orang bertemu iltaqo khitana ini. Bertemunya 2 khitan, maksudnya 2 kemaluan, maksudnya jima. Bersetubuh. Nah, ini menyebabkan hadas besar. Kemudian yang kedua, wanita yang datang bulannya datang atau naik ke bulan, itu termasuk juga hadas besar.
Yang ketiga nifas. Ini ada pembahasan menarik itu. Kalau menstruasi itu apa namanya? Karena kotoran gitu ya. Tapi kalau melahirkan, maksudnya yang dilahirkan kotoran. Tapi itulah syariat. Seseorang yang melahirkan itu adalah dia wajib apa namanya? Kalau selesai maka wajib mandi. Dan yang keempat adalah keluar mani dengan cara apapun. Okay? Dengan cara apapun keluar mani ini baik ngimpi maupun nganu pokoknya ini keluar mani maka itu hadas besar. Nah, bagaimana caranya membersihkan hadas besar adalah dengan cara mandi junub, mandi janabat, mandi besar, mandi sing dari ujung atas sampai ujung kaki niku terkena air. Nah, bagaimana tata caranya? Tata cara mandi besar pertama adalah untuk pertama menghilangkan hadasnya dulu. Jadi kalau di badannya ada kotoran segera dibersihkan. Kemudian membersihkan kemaluan. Ini urutannya gitu. Bahkan sebelum itu ada sunahkan wudhu. Wudhu dulu, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian atau membersihkan kemaluan dulu, kemudian wudhu, kemudian niat untuk mandi besar, kemudian membasuh seluruh anggota badan, kemudian mendahulukan bagian yang kanan dulu. Ini mandi besar. Okay? Jadi mandi besar itu usum itu biar enggak. Ternyata ada tuntunannya. Okay? Diawali dengan membersihkan kemaluan, kemudian disunahkan wudhu. Namun kan kalau perbedaan pendapat nanti aja ceritanya panjang nih. Kita ngambil dari Imam Syafi'i dulu. Ya, mandi besar, berwudhu, kemudian niat mandi, kemudian membasuh anggota badan dan mendahulukan yang kanan. Pun selesai. Ini bab hadas kecil, hadas besar. Nah sekarang kita bisa miyah. Miyah itu apa? Miyah itu mak itu air. Ya. Air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Fikih Syafi'i dari kitab kecil namanya Abu Syuja. Kitabnya namanya Abu Syuja, ya. Atau apa? Namanya lain apa ya? Abu Syuja atau yang terkenal Abu Syuja ya, istilahnya. Beliau katakan ada 7 air. 7 gini sama gini. 7 air, ya. 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, ya. 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yuk kita hafalkan. Aku tuh hafal oke. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Ini kita bahas air. Air yang pertama yang digunakan untuk bersuci adalah almiyah hulati yajuzu biha at-tadhhir sabu umiyahin. Ma'us sama. Pertama ma'us sama. Nih, sini datang nih. Kita mendapatkan air dari langit. Ma'us sama, air dari langit, air hujan. Okay. Itu air yang bisa untuk bersuci. Okay. Nek zaman rumiyin golek ngapa gawe sumur angel biasanya gawe napa? Gawe tandon nggih zaman rumiyin nggih. Napa bangsane teng mulur itu biasanya omah-omah ada tandon-tandon gede. Zaman cilik kula nggih nanti kaya. Pokoke tandon nggih tandon untuk madai air hujan nggih. Itu kadang untuk bersuci, untuk masak nggih. Niku boleh ya. Itu namanya ma'ul. Sampai yang kedua, ma'ul bahar. Ma'ul bahar nggih. Air laut. Ya, air laut sanajan asin niku justru gara-gara asin niku napa? Menyebabkan bersih. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi jenengan bangkai, tapi bangkai hewan laut loh ya. Mboten kucing yang leboke terus dibuat ini bangkai laut enggak gitu. Pitik untakan yang laut, wah halal mboten ngoten. Bangkai binatang yang hidup di laut itu halal nggih. Lah sekarang Nyi Roro Kidul. Wah, iki temen. Nyi Roro Kidul niku binatang napa? Binatang laut napa binatang napa? Ya nek binatang laut itu halal berarti Nyi Roro Kidul maaman ngono. Ternyata Roro Kidul atuh men. Yang ketiga maun nahar, air sungai. Nggih, ning ampun air sungai napa niku kali kecing. Kali kecing kali mati. Kali mati niku mboten sungai meleh niku bekas sungai, mantan sungai. Nggih, ini pun mboten bersih malih nggih.
Air sungai itu air yang mengalir, ya, air sungai yang mengalir. Ya kadang-kadang rada coklat-coklat ini, tapi secara umum air sungai itulah bersih atau boleh untuk bersuci kecuali ya kebangetan. Tapi lemah niku mboten anu kok mboten menyebabkan najis kok. Nggih. Kan air sungai bercampur dengan lemah itu tidak najis. Ngoten nggih. Nah, sekarang apa namanya? Nah, ini menjadi pembahasan juga tentang kotoran hewan najis sama mboten? Cak ngerti jenengan najis mboten? Pitik, kotoran pitik, kotoran kucing, kotoran kebo unta. Betul. Nah, jenengan mboten, tapi menurut fikih Syafi'i itu najis. Ngoten nggih. Teng anu, nek jenengan umroh teng Arab niku air kencing unta niku mahal lho. Dimimik lho. Dimimik. Ini mazhabnya Hambali, nggih, mazhabnya Hambali. Tapi kalau mazhabnya Syafi'i itu najis, nggih. Ini beda mazhab. Enggak masalah, betul enggak usah pusing-pusing. Jenengan ikut sing endi ngono wae. Oh kita kan perintah kewajiban kita kan ikuti aja, nggih. Mboten melakukan berpendapat. Lanjut. Yang ketiga ma'ul bi'r, nggih. Ma'ul bi'r, bi'r itu apa? Sumber. Bi'r kok sumber. Tadi air laut, kemudian air sungai, kemudian air sumur. Nggih, air sumur, nggih. Air sumur. Sumur niku ya jelas nggih. Air sumur itu sesuatu air yang boleh untuk bersuci. Kemudian maul ain, sumber mata air. Ain sumur kan dikeduk. Nek sumber mata air jenengan teng Tawangmangu niku enten lemah watu meletek tek metu banyune. Ngoten nggih. Iki kaya dene anak lahir tek sengko mboten niku nggih. Jadi teng Tawangmangu gitu. Jadi enten wit gede, kemudian enten watu niku pecah, niku keluar air niku namanya mata air. Nek teng pundi? Janti. Ya, ini kan banyak mata. Itu termasuk air yang boleh. Yang selanjutnya mau salju. Jadi yang keenam, air salju. Air salju apa? Air es ya. Tapi betul air es dari kulkas nggih. Air maksudnya air es yang di pegunungan es yang itulah air es. Dan yang terakhir ma'ul barat, itu air embun, nggih. Air embun. Jadi ada embun yang datang. Bagaimana ngumpulkan monggo terserah niku urusan jenengan ya. Intinya air embun itu boleh untuk bersuci. Buat selesai. Nah, sekarang tumal meyahu ala arbaati aksamin. Air itu dibagi menjadi 4. Toyo niku dibagi menjadi 4 ya. Satu namanya dengan tohir mutohir. Air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan. Berarti apa? Inilah yang bisa untuk wudhu. Yang kedua, makruhun. Air yang makruh untuk bersuci. Air apa? Air yang makruh untuk bersuci adalah wahwal ma'ul musyamas. Air yang terkena panas dari sinar matahari. Mas yang di belakang ampun ngobrol dong, Mas. Mas, ampun ngobrol dong. Mriki sing pengajian tadi jen nganu. Air musyamas air yang panas karena matahari. Ngerti nggih? Khususnya air yang panas kena matahari yang itu wadai dari besi maupun tembaga, bukan plastik lah, nggih. Mengapa itu terjadi kontak terjadi reaksi ngoten. Terjadi reaksi antara besi utawi yang sekitar itu nggih, besi napa kuningan napa itu terjadi reaksi ya. Dan pembahasan para ulama bahwa air yang musyamas, air yang panas karena matahari yang diwadai oleh besi dan teman-temannya tadi ini menyebabkan penyakit gatal. Ini pembahasannya. Tapi intinya bahwa air musyamas itu makruh. Haram ya enggak haram tapi makruh. Artosipun nek liyane ngapain kuwi? Nggih, nek enten doya liyane ngapa juga pakai air yang dimakruhkan. Terus nek jenengan napa niku tandon teng dhuwur rumah, niku langsung saya tandonnya terbuat dari plastik. Plastik atau sekitar bukan besi. Sebab kalau besi nanti panas itu terjadi reaksi dengan besi dan itu yang kurang baik. Tapi secara umum, ya pembahasan secara umum bahwa air yang musyamas, air yang panas karena matahari lah makruhun. Makruh ya digunakan untuk bersuci.
Yang ini yang kedua nggih. Yang ketiga tahir ghairu mutahhir. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Nggih. Suci tapi tidak wa huwal ma'ul mustamal. Ada dua nggih. Ma'ul mustamal wal mutaghayyaru bima khalatahu minat tahirat. Jadi yang ketiga, air yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan ya. Yang pertama lah air mustakmal. Mustakmal apa? Sudah digunakan untuk bersuci. Jadi nek jenengan napa mandi pakai napa nih? Bathtub. Napa mungkin jenengan nek mandi tapi nyemplung jeding. Apa nek nyemplung jeding. Nah, niku termasuk mustakmal. Air yang mustakmal sudah digunakan. Nah, seperti itulah tahir tapi ghairu mutahhir. Ya, tidak boleh untuk bersuci. Mengapa sudah digunakan? Yang kedua adalah tahir mutahhir juga adalah air yang mutaghayyir itu bima khalatahu minat tahirat. Jadi air yang bercampur dengan sesuatu yang bersih. Teh ngeten niki kan suci. Air tahir. Tapi khalatahu bercampur dengan sesuatu yang suci, nggih. Jadi air yang bercampur dengan sesuatu yang lain, apakah itu susu, apakah itu teh, apakah itu kopi, itulah tahir tapi ghairu mutahhir, bersih tapi tidak bisa untuk bersih. Mengapa? Karena dia khalatahu minat tahir bercampur dengan sesuatu yang tahir. Lah ngeten iki nggo suci diumimi aja enak kok. Engko ditinjuk. Tak wonten pun. Nek kira mungkin nyuwun adik-adik teng Jogja. Iya. Yang kedua. Yang ketiga adalah yang ketiga nih. Yang keempat ya. Yang pertama tahir mutahhir, yang kedua air makro, yang ketiga air tahir ghairu mutahhir, dan yang keempat air ma'un najisin. Ma'un najis. Wa ma'un najisin, air yang najis. Ya. Apa itu air najis? Nah, air najis itu ada dua kriteria. Pertama wa huwallazi halat fihi najasatun. Pertama adalah air yang terkena najis. Jadi toyo teng ember dipipisi anake. Ngoten nggih? Dipipisi anake sing durung sing napa niku anak-anak bukan anake taksih nek anak lanang niku nek masih mimi tetek itu tidak najis. Tapi kalau anak wedok walaupun lahir ceplok langsung najis. Nggih. Pembahasan niku di rodok panjang niku. Kesimpulannya kira-kira ngoten, nggih. Misalnya gitu. Ada berbeda. Jadi air suci kecampuran barang najis. Ini termasuk air najis yang tidak bisa digunakan. Yang kedua, wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa duna kullatain. Au kana kullataini fatal khair. Nah, kita mungkin nanti minat. Air dua kulah. Dua kulah ya mboten jenengan punya jeding loro tampur mboten ngoten ternyata. Nggih. Air dua kulah itulah anu ukurane. Nggih. Jadi air apa namanya? Najis tadi adalah yang bukan dua kolah. Jadi bukan dua kolah kena najis titik. Ya, tapi bukan sidik banget. Ya. Kena najisnya gitu. Ini termasuk najis. Atau air dua kolah tapi kelihatan najis sih. Kebayang ya? Air dua kolah kena najis itu najis. Di bawah dua kulah. Kemudian air dua kulah tapi kena najis dan najisnya oke, ketok. Campur ngengek gitu ya. Ini kuning-kuningnya apa? Oh, ternyata nganu itu. Udang goreng. Ini najis. Nggih. Utawi di PPC opeh ketok berubah dari putih jadi apa? Kuning. Belum tentu najis. Mila jenengan nek apa namanya nyirami halaman, nyirami dalan niku ya ampun aku peceren lah. Nggih, peceren itu kan campur karo pipis loh. Nggih. Putra sih. Nggih. Kita rada panjang ta. Nanti jam 10 ramu kata. Salat ngisa itu belum akhir kok. Nggih, sampai jam 12 malam. Nanti kita ngisa kita jam 12 nggih. Nah. Nah, jadi air dua kulah di bawah air kurang dari dua kulah kena najis tidak boleh, atau air dua kulah yang terkena najis dan jelas najisnya ketok najis. Nah, air dua kulah itu apa? Nah, niki sing dilingi.
Oh, dijaga. Air 2 kolah itu ada tiga kesimpulan saya ambil dari beberapa sumber. Pertama adalah air 2 kolah itu 216 liter. Bayangin sih, 216 liter. Kira-kira tak dong? 216 liter tak dong? Thank you. Wes pun jenengan mungkin saya mikir nggih. 216 liter. Atau yang lain mengatakan 270 liter. Ya, kurang lebih sama. Dan yang terakhir adalah 200 liter, kurang lebih itu. Di atas 200 liter. 200 liter atau 216 liter atau 217 liter. Jangan milih salah satu boleh. Oke. Yang paling aman ya 270 liter ya. Jadi air 2 kolah itu ternyata bukan kolah istilah kita. Ternyata kolah itu istilah hadis ini. Istilah hadis. Nah, kalau meteran itu ngeten. Kalau meteran itu adalah jeding jenengan ukurannya lah satu satu satu, yang kedua adalah 20 cm, 0,2 meter, 20 cm ya. Jadi panjang kali lebar 1 meter, naiknya 20 cm. Nah itu air 2 kolah seperti itu. Oke. Jadi kolah di sini kolah istilah hadis. Nah hadisnya idza balaghal ma'u kullatain lam yahmil hadas. Ini Rasul apabila air 2 kolah itu tidak akan kena najis kecuali najis kokea. Sing 1 meter 20 cm kok malah dinggo pipis anake jumlahe 5 pipis satenggon ya dinggo wudu niku pun najis. Ngoten nggih? Selesai satu bab. Bab sing pertama bab membersihkan diri dari yang zahir. Yang kedua, wasaniyatu tadhirul jawarih minadz-dzunub wal atham. Yang kedua, taharah membersihkan diri al-jawarih dari anggota badan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Adzan sih nomor lanjut. Lanjut ya. Adzan tidak apa-apa. Oke, lanjut dulu ya. Nah, membersihkan diri dari badan dari maksiat pertama adalah maksiat perut. Ternyata perut ada maksiatnya. Ketika apa itu? Ketika seseorang memasukkan makanan ke dalam perutnya, sesuatu yang haram. Contoh, memasukkan makanan dari uang colongan, atau uang riba, atau masukkan ke perut itu jadi halal ada dua hal, halal secara zat dan halal secara proses pencarian. Halal secara zat itu bukan babi, bukan Homer dan teman-temannya. Hal secara pencarian niki cara goleke niku hal pora, nggih. Neng pasar iki ngapusi timbangan takaran pora. Iki sekilo kok ternyata 90 sampuan ya. Sangang ya. On. Ini haram nih. Jadi haram secara pencarian. Ngoten nggih. Nah, seseorang yang memasukkan barang dua model tadi ke dalam perut, maka annaru aula biha. Neraka lebih pantas baginya. Artinya memasukkan api ke dalam perut, ya, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut. Berarti apa? Kita tidak membersihkan perut kita. Gitu ya. Satu. Yang kedua, makanan itu ada istilah halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Bisa jadi halal tapi enggak thayyib, bisa thayyib. Thayyib berarti. Atasnya nanti orang-orang yang makan berlebihan, makannya berlebihan, akhirnya apa? Jadi kingkong, jadi kebun, nggih. Sebab apa? Makannya berlebihan. Halal itu, tapi ghairu thayyib. Nggih. Rasulullah niku ngeten, pangapunten kula matur. Sak jane niku mboten ana apa enten sih tuntunan makan sedina ping 3? Sing nuntun sapa? Sinten? Dokter enggak juga. Ayo kita artinya jujur-jujuran ahli kesehatan. Apakah memang ada ada rujukan yang ilmiah bahwa seseorang makan sehari 3 kali? Ternyata tidak ada. Ya, obat itu pun juga mbuh lah ya. Ini makan makanan, bukan obat ya. Makan makanan biasa. Itu ternyata tidak. Rasul juga begitu kok. Kenapa Rasul ada sarapan, makan siang, makan malam? Oh, right.
Rasulullah niku pagi hari bar sholat subuh, bar zikir, kemudian sholat matahari meletek, kemudian sholat subuh kundur mendatangi istrinya, bertanya hal indah kisah, wahai istriku adakah sesuatu? Sesuatu itu apa? Sarapan atau mungkin sesuatu untuk makan. Enggak ada Rasulullah kita enggak punya apa-apa. Ya wis aku tak poso. Gampang banget iki. Gampang banget. Nek jenengan yo wong wedok rasa nganu. Kurang ajar. Nganu kok nganu ra nganu. Terus keadaannya nganu. Terus Rasulullah tidak ada budaya apa namanya makan 3 kali. Nah, rumusnya apa sih rumus makan? Rumus makan itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Rumusnya itu. Kami itu kaum muslimin ya. Kami kata Rasulullah, kami itu kaum yang apa namanya? La naqulu kami itu kaum kelompok manusia yang makan ketika lapar. Dan ketika kami makan, maka tidak pernah kenyang. Sehingga menurut riwayat Rasulullah itu tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang terus. Nah kita kan 3 hari berturut tidak pernah luwe terus. Diulawale ya. Hari ini kenyang, besok lapar, besok mungkin kenyang. Jadi 3 kali berturut lebih banyak laparnya. Loh, kok waras? Nah, monggo kita perhatikan. Rasulullah niku zaman Rasulullah seringnya kekurangan makan. Nek sehat sih, kuat sih, cerdas sih. Coba, nek digali. Kok iso ngono? Lah, kenyataan begitu. Niki akhirnya saya belajar kemarin dari namanya Dokter Fitri. Dia katakan ternyata apa? Bahwa seseorang nek pengen sehat, nek satu sehat, yang kedua pengen cerdas. Wong nek pengen sehat dalam arti napa dari koran apa namanya? Imun. Kalau dia pengen memiliki imun yang sangat besar, ya, dan memiliki kecerdasan, maka jangan sampai hidup ini dalam keadaan kekenyangan. Ini dokter Fitri, dokter Muslim, okay. Masih hidup sampai sekarang. Okay. Jadi seseorang tuh kalau pengen apa imunnya kuat, kemudian juga kecerdasannya nampak, maka jangan sampai kita kenyang ketika makan. Okay. Ini rumusnya memang begitu. Bahwa kami makan ketika lapar dan ketika kami makan tidak pernah kenyang. Okay. Nek kenyangan yo akhirnya itu kados ingkong niku mau. Nggih, kados kebun. Pangapunten mriki nggih. Merasa di kebun. Kebun salah di elek-elek. Nah, ngeten. Pupuk-pupuk kula inget bab niki nggih. Ini penting untuk kita jadikan amalan. Terus rumusnya para ahli kesehatan ngatakan begini bahwa ketika seseorang perutnya tidak dalam keadaan kekenyangan atau bahkan lapar, maka ada hormon namanya hormon keton atau keton. Mungkin jangan patut di YouTube atau di Google. Nih, hormon keton. Hormon keton itu keluar ketika seseorang tidak kekenyangan atau dalam keadaan lapar. Dan hormon keton itu fungsinya 2. Satu, kalau ke otak menjadikan cerdas, kalau ke badan menjadikan imun. Orang-orang gampang loro, orang gampang flu. Dados napa penyakit iki sumbernya apa? Mangan. Ayo, mau apa ora? Kula betul tas. Dados sumbernya itu, nggih. Dados nek pengen sehat apa ya jangan sampai kenyang. Nggih. Dahar saya sudah bertahun-tahun untuk bagaimana saya menjaga pola makan saya. Nggih. Saya berusaha makan besar itu sehari semalam rata-rata sekali. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, rata-rata sore batasan. Nggih. Tapi kadang-kadang yo kan rumusnya luwih. Makan besar maksudnya makan nasi. Ngoten kadang-kadang apa? Nah, itulah rezekinya itu. Kurang gerak. Kurang gerak harusnya kurang ajar. Pun nggih, niku tentang apa maksiat perut. Nggih, monggo kita hati-hati. Perut ini ya sumber masalah kok, nggih. Jadi kemaksiatan yang terbesar itu perut dan bawah perut yang paling bahaya. Nggih. Terjadi keterutaan. Saya bahasa Inggris apa? Orang sing napa akhirnya nggih rakus gara-gara apa? Gara-gara pengen ngebaki perut. Nggih. Atau orang berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan korupsi dan sebagainya gara-gara apa? Bawah perut. Loro kuwi masalahe. Nggih. Ya monggo dijaga, nggih. Monggo dijaga ampun perut dan bawah perut itu menyebabkan kerusakan.
satu lagi, nek koken nek rampung mungkin nanti kita lanjutkan tahun depan nggih. Tahun depan kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah kemaksiatan mulut dan lisan. Nih, lambe ini mung sak cumi ngeten iki. Ini ternyata bisa menyebabkan seseorang masuk neraka loh ya. Ada satu riwayat ya Rasul katakan bahwa ada kisah bahwa ada seorang wanita yang dia tuh aktif tahajud, sholatnya bagus, aktif berpuasa. Puasa bagus, tahajudnya bagus. Tetapi apa? Rasul katakan dia fitnah, dia neraka. Mengapa? Ternyata tetangga-tetangganya itu memet, tonggo-tonggonya memet dari lisannya. Jadi omongannya apa? Caltu, cemplang-cemplung, betul ditutup, betul dirapikan, tidak diatur sih, kira-kira ngelarani apa ora. Ini ternyata menyebabkan seseorang masuk neraka. Monggo, ngatos-atos. Rata-rata, makanya Rasul mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Laki-laki kok, ya oke. Wanita kebanyakan. Mengapa? Gara-gara nih tidak bisa menjaga mulutnya. Nah, orang Jawa mengatakan lambe wong wedok iki loro, nggih. Lambe ini loro niku basa wong Jawa. Tapi secara ilmiah ngeten. Secara psikologis nggih. Bahwa potensi wanita itu bicara sehari semalam itu 20 ribu kata. 20 ribu kata sehari semalam. Artinya seorang wanita kalau kurang ngomong niku edan niku. Cumleng niku, mumet. Nggih. Duh, karben wis pokoke aku nganggo kacamata kuda wae. Jadi wanita itu mengapa wanita itu banyak ngomong? Memang ini apa nama? Otaknya itu memang nek dari neuroscience, wah tahu banget. Jurusan saya kan psikologi. Agak belajar untuk mendalam sedikit. Jadi mengapa wanita itu banyak ngomong? Karena apa? Otaknya itu antar sel otak itu berdekatan. Okay. Nah berdekatan itu menyebabkan apa? Multitasking. Dan diantaranya adalah dia harus banyak ngomong. Sehingga potensi ngomongnya seseorang wanita itu adalah kurang lebih 20 ribu. 17 ribu sampai 20 ribu. Itu wong wedok. Nek wong lanang niku apa? Potensi ngomongnya sehari semalam itu sekitar 6.000. Ngoten nggih? Sekitar 6.000. Jadi nek wong lanang ora kokean ngomong ya wajar, memang potensi ini takdirnya memang begitu. Nek wong lanang kok kokean cangkem itu. Wong lanang wajib ora kokean cangkem ngoten lho. Napa? Nyambut gawe lah. Wis rasa kokean ngomong langsung set buat ngoten lho. Kan kudune ngoten. Wong lanang ngomong wae ngantek. Aku ngomong aja ya. Belum takon ngomong, orang ngomong. Itu memang begitu. Memang begitu. Nah, orang yang banyak ngomong, banyak kemungkinan kepleset. Termasuk kula yang koken ngomong, kemungkinan kepleset. Nah, termasuk juga seseorang itu adalah dia ngomong sebuah omongan, dikira itu biasa. Ternyata menyebabkan seseorang masuk neraka. Nah, artinya kita hati-hati, kita jaga lesan kita, ampun calcul, badbet, semuanya ngomong ngono lho. Nek arep ngomong niku kira napa omonganku kira-kira menyakiti orang apa ora? Ngelarani hati apa ora? Nah niku perlu dijadikan dipikir sih. Nek kira-kira omonganku menyakiti orang, ya ampun. Nggih, kados Rasul ngendika tadi wanita dia masuk neraka gara-gara ora jaga lambene. Ngomongnya ngoten nggih. Ngulek sambel kan? Ngulek kok sambel. Sambelnya rung lembut tapi tonggone wis memet kan. Ngulek sambel karo ngulek tonggone. Niku biasane wong wedok, wong lanang yo enek. Wonge teko apa ora mbuh. Niki tentang kemaksiatan lisan. Ngeten ya, menggunjing, mengandung domba, berdusta, mencemparkan nama baik, mencaci maki, ngerasani dan seterusnya. Ngeten nggih? Cekap. Kalau nanti kita lanjutkan, kita bab taharah ya, yang kita bahas tentang taharah. Taharah pertama, taharah tadi. Taharah dari zahir. Yang kedua, taharah dari jawareh anggota badan, dari dosa dan kemaksiatan. Taharah yang ketiga, taharah dari hati, dari akhlak yang tercela.
Dan taharah yang keempat adalah taharah dari sesuatu yang rahasia antara dirinya dengan Allah. Artinya apa? Taharah berkaitan dengan keyakinan. Janganlah kita memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang tidak benar, okay, menyebabkan kita keluar dari Islam. Keyakinan yang tidak benar menyebabkan kita kufur. Okay. Di antara yang saya sebut ada kufur, ada syirik, ada munafik. Lain waktu kita bahas. Mugi-mugi wonten manfaatipun al-hakumi robik. Yang jawi ngendika ciu diucak-acik mriksa kula ginawi jamu. Kula matur kanthi niat becik, nek ditampa Allah ya sak karepmu ya kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.